Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafida dari Prodi Informatika Fakultas Teknik Universitas Madura dengan NIM 2023520036. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang program Q. Program ini adalah implementasi dari dua tipe Q. Yang pertama linear Q dan yang kedua yaitu circular Q dalam bahasa PHP. Q adalah struktur data FIFO atau yang bisa kita sebut dengan first in, first out, yang berarti elemen pertama yang masuk akan keluar lebih dulu. Nah, pada program ini ada dua komponen, yaitu linear Q dan juga circular Q. Linear Q adalah elemen yang ditambahkan secara berurutan, dan saat elemen dikeluarkan, posisi elemen tidak dapat digunakan kembali. Dan yang kedua yaitu circular Q, di mana circular Q ini memanfaatkan kembali ruang kosong dari elemen yang telah dikeluarkan dengan konsep meningkat. Oke, metode pada Q ini ada NQ, ada DQ, ada isFull, ada iskosong, isPlay, total, dan juga struk pembayaran. Untuk NQ, nah di sini ini untuk NQ adalah menambahkan data baru ke antrian. Untuk DQ ini menghapus data dari antrian. Nah, ada public function total, ini menghitung total biaya dari semua pesanan, dan juga ada public function isFull, ini mengecek apakah antrian sudah penuh. Dan untuk struk pembayaran ini di sini menampilkan struk pembayarannya nanti. Dan untuk display ini menampilkan isi antrian seperti itu. Ini adalah circular Q dan sama seperti yang linear Q. Karena di sini saya satukan filenya untuk circular Q dan juga linear Q. Untuk lebih jelasnya kita langsung simulasi output saat program ini dijalankan. Kita pilih terminal, mungkin di terminal kita arahkan kita diberi pilihan memilih tipe Q-nya apa yang mau kita jalankan. Kita memilih satu saja lalu enter. Nah, kita tentukan limitnya dahulu. Selamat datang di Foodcard. Ini sudah bagian dari teks yang telah ditambahkan di program. Nah, kita pilih buat pesanan dulu, pilih nomor 1 lalu kita enter. Masukkan nama Anda. Masukkan ya. Pilihan mau beli apa, mau geprek, mau ayam. Oke, kita pilih nomor 1 aja dulu. Sudah muncul menambahkan data VIDA dengan pembelian ayam geprek 15.002. Berhasil data VIDA yang geprek 15.002 itu ditambahkan ke pembuatan pesanan seperti itu. Lalu kita coba lagi ke yang di atas kan ketika pilihan membuat pesanan itu nomor 1. Jadi ketika ingin menghapus pesanan kita pilih nomor 2.
Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja simulasi output saat program ini dijalankan. New terminal. Ini kita langsung diarahkan untuk pemilihan tipe. Ini memilih tipe Q linear atau Q sekular. Kita pilih tipe Q linear. Kita diarahkan untuk menentukan limit. Kita tambahkan limitnya 2 saja dan pilihan untuk membuat pesanan atau ingin menghapus pesanan atau ingin melihat pesanan dan seterusnya. Struk pembayaran juga keluar. Yang pertama kita pilih membuat pesanan terlebih dahulu. Masukkan nama Anda. Nama saya dan Anda, saya ingin membuat pesanan makanan. Nah, ingin membeli ayam geprek 1 dengan porsi 2. Ini akan sudah menambahkan data kuda dan geprek yang harganya 15.000 dengan porsi 2. Di sini gimana proses terjadinya? Nah di sini NQ yaitu menambahkan data, membuat pesanan dengan nomor formatnya, dan juga ketika Q-nya itu sudah penuh maka akan menampilkan gagal menambahkan data, Q sudah penuh, seperti itu. Karena tadi yang saya masukkan itu hanya 1 data, maka yang limitnya 3 itu masih ada 2 lagi. Ada 2 data yang bisa kita tambahkan karena masih 1 data yang saya tambahkan. Di mana proses untuk melihat data itu udah penuh apa tidak, itu ada di isFull. Proses untuk melihat apakah Q itu sudah full atau enggak. Itu ketika full maka akan menampilkan perintah yang di atas, yaitu gagal, Q-nya sudah penuh. Nah di sini Q sudah penuh, gagal menambahkan data, Q sudah penuh. Ketika pengecekan pengecekan isFull ini sudah penuh. Nah di sini terbaca disrear plus 1, limitnya 3, terus ini mencocokkan dengan frontnya. Nah kita kembali lagi di sini, kita 0. Oke. Nah, di sini kita ingin melihat pesanan tadi yang sudah saya buat. Kita klik pada angka 3. Terlihat sudah melihat pesanan Anda. Isi Q-nya nomor antrian 1 atas nama Vida dengan ayam geprek harganya 15.000. Jadi ketika ingin melihat berapa hak pesanan yang saya ingin bayar, kita langsung ke memilih struk pembayaran. Nama Vida dengan pesanan ayam geprek harga 15.000 yang jumlahnya 2 itu totalnya 30.000. Proses pentotalan ini ada di atas tadi yang menjumlahkan harganya. Nah, public function total. Nah, di sini dengan harga ini dikalikan dengan jumlah pesanannya. Jika ingin menghapus, yaitu DQ. Gimana? DQ, public function DQ. Ini menghapus data. Di sini ada pengecekan
ketika Q itu kosong, maka gagal dalam penghapusan data. Nah, ketika data itu kosong, mau data yang mana lagi yang mau dihapuskan seperti itu. Jadi menampilkan gagal Q itu kosong. Kalau masih ada, maka ini dihapus. Kita langsung simulasi saja bagaimana penghapusannya. Kita keluar. Kita pilih nomor 2 karena menghapus. Maka pilihan Anda kedua yaitu menghapus data VIDA berhasil dihapus. Maka ketika kita melihat pesanannya lagi, nomor 3 di enter, maka Q-nya kosong. Melihat pesanan Anda, Q-nya itu kosong karena data tadi yang sudah ditambahkan atas nama VIDA dan pembelian ayam geprek itu sudah dihapus. Dan ketika penghapusan data lagi, di sini akan mengeluarkan gagal. Coba hapus pesanan, maka akan muncul menghapus data gagal Q kosong karena tadi Q-nya sudah dihapus. Data yang ada di Q itu sudah dihapus seperti itu. Dan untuk close dulu ya. Keluar nomor 5 keluar. Nah itu keluar. Bye bye. HP juga. Kita pilih Q sirkular. Nah tadi Q sirkular ini adalah Q yang memanfaatkan kembali ruang kosong dari elemen yang telah dikeluarkan dengan konsep lingkar. Kita coba tentukan limitnya 3. Terus pesanannya itu maka maaf, tadi sebenarnya itu masukkan nama Anda. Ini buat nama saya kan. Dalam gak apa-apa pilihan Andanya 2. Ada ST, ada SC root. Kita pilih nomornya 3. Maka sudah terinput data yang sudah saya masukkan tadi. Pilihan Anda 1 dengan jumlah porsi 3, pilihan ST dengan jumlah porsi 3 menambahkan data 2. ST dari data 2 ini namanya ya, nama dari saya. Sebenarnya kan masukkan nama tadi, tapi saya salah masukkan data dengan angka 2, maka di sini namanya 2. ST RP 5000 dengan porsi 3 berhasil. Maka ketika melihat total pesanannya, kita kembali Antrean 1 nama 2, pesanan ST harganya 5.000, jumlahnya 3 yaitu 15.000 karena 5 dikali 3 harga dikalikan dengan jumlah pesanan seperti itu. Ketika kita melihat pesanan, maksudnya ketika kita ingin menghapus pesanan, kita maka data 2 berhasil dihapus.
Sebenarnya perbedaan antara linear queue dan juga circular queue ini adalah yang pertama, untuk linear queue seperti definisinya, queue ini adalah antrian dengan struktur data yang mengikuti konsep FIFO, first in first out. Secara linear, data baru selalu ditambahkan di belakang atau rear, dan data lama dihapus dari depan, front. Posisi elemen dalam antrian ini tidak dapat digunakan kembali setelah dihapus. Ini ciri-ciri dari linear queue. Dan juga jika ruang kosong ada di awal tetapi rear sudah mencapai batas akhir, antrian dianggap penuh. Kelemahan dari linear queue ini adalah tidak efisien dalam penggunaan memori karena ruang kosong di awal tidak digunakan lagi. Nah, untuk circular queue, seperti definisinya, circular queue ini adalah antrian yang bersifat melingkar, di mana elemen terakhir dapat terhubung kembali ke elemen pertama yang menciptakan aliran melingkar. Ciri-cirinya yaitu memanfaatkan ruang kosong secara efisien karena rear dapat berputar kembali ke awal antrian jika ada ruang kosong di sana, yaitu menyediakan akses yang lebih baik pada memori yang tersedia karena menggunakan kembali elemen pertama yang menciptakan aliran melingkar. Itu. Keuntungannya itu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan memori dibandingkan linear queue. Kita lihat bagaimana perbedaan antara queue linear dan juga circular queue ini. Pertama di queue linear, yang pertama satu, semuanya dua. Kita buat ke sana, satu, data satu dengan data VIDA yang keren, langsung saja kita pilih buat lagi. Kita buat pesanan lagi, satu buat pesanan, terus sekarang itu nama ya, salah lagi. Ini ada dua antrian, nomor antrian 1 VIDA atas nama VIDA, terus ayam geprek, dan juga antrian 2 atas nama 1 dengan ayam, dengan pesanan mie ayam. Terus ketika kita ingin menambahkan lagi, membuat pesanan akan tidak bisa karena data sudah kosong karena limitnya tadi sudah 2. Lihat lagi, kita lihat gagal menambahkan data karena queue-nya sudah penuh, karena tadi limitnya saya kasih 2 dan sudah saya masukkan 2 data, yaitu data 1 dan data 2 atas nama Anda. Ketika ditambahkan data lagi, maka akan muncul gagal menambahkan data karena queue sudah penuh. Ketika kita ingin menghapus data 1, kita kembali dulu. Kita hapus pesanan 2. Data VIDA berhasil dihapus. Ketika dilihat lagi pesanannya, nomor yang pertama itu sudah terhapus dan antrian kedua masih ada untuk linear queue. Jika ingin menambahkan lagi, apakah bisa untuk linear queue ini? Masih tetap gagal menambahkan data, queue sudah penuh. Meskipun
tadi sudah saya hapus satu data dan di dalam queue sudah terdapat satu saja. Kan di dalam antrian pertama itu sudah kosong kan? Nah, inilah perbedaan antara circular queue dan juga linear queue. Seperti definisi dari linear queue. Definisi linear queue ini adalah antrian dengan struktur data yang mengikuti konsep FIFO, first in first out, secara linear. Data baru selalu ditambahkan di belakang real dan data lama dihapus dari depan. Ketika menghapus seumpama ada limitnya ada 2. Ketika saya menghapus data yang pertama dan saya masukkan lagi data baru, maka linear queue ini membaca queue itu masih sudah penuh, tetap penuh meskipun sudah saya hapus, seperti itu. Nah, untuk kita bisa melihat bagaimana untuk yang circular queue. Perbedaan antara circular queue dan juga linear queue. Sekarang kita pilih yang circular queue nomor 2. Kita limitnya 2 sama seperti tadi. Yang linear queue kita buat pesanan, enter, kita pilih makanan, masukkan nama. Kita buat lagi. Nah, karena ini kan sudah saya tambahkan satu data, yaitu jumlah data Vida dengan ayam geprek harga 15.000 dan 2 porsi. Kita tambahkan lagi data baru karena di dalam queue-nya sudah terdapat satu data. Buat pesanan lagi, terus menambahkan data 2 es jeruk. Data 2 ini sebenarnya nyama kan, terus mau dikasih apa tadi saya lupa. Nama 2 dengan es jeruk, terus harganya 5.000. Ketika saya hapus, karena di dalam queue-nya sudah ada 2 data. Ketika saya hapus, seperti apa? Kita lihat pesanannya dulu ya. Pesanannya sudah ada 2 data. Ada antrian 1, antrian 2, kan nama Vida dan nama 2. Pembelian ayam geprek dan juga es jeruk. Kita hapus, coba hapus. Data Vida berhasil dihapus, maka pesanan di dalam queue itu sudah ada satu saja karena sudah dihapus. Kita lihat pesanan. Nah, hanya ada satu dengan nomor antrian 2 karena nomor antrian 1 sudah saya hapus tadi. Nah, inilah perbedaan ini. Nah, kita lihat perbedaan antara linear queue dan juga circular queue. Tadi yang untuk linear queue, ketika kita membatasi limitnya 2 dan setelah 2 itu terpasang dan satunya dihapus, ketika saya masukkan lagi datanya, maka menampilkan queue sudah penuh. Programnya membaca queue-nya sudah penuh meskipun sudah saya hapus satu data, seperti itu. Sekarang kita lihat untuk yang circular queue. Kita buat pesanan lagi. Data berhasil ditambahkan. Jumlah porsi 2, pilihan 2. Ini antrian kedua. Nah, kita lihat. Lihat pesanannya sudah ada 2. Inilah perbedaan antara circular queue dan juga linear queue. Seperti itu.
menurut saya sih lebih enak yang circular queue gitu. Karena ketika kita menentukan limitnya 2 saja, yang linear queue ini meskipun sudah dihapus, programnya masih membaca penuh seperti itu. Masih bisa kurang dinamis lah. Jadi kesimpulannya ini adalah ketika linear queue ini cocok untuk implementasi sederhana ketika memori bukan menjadi masalah utama. Dan untuk circular queue ideal untuk aplikasi yang membutuhkan efisiensi tinggi dalam penggunaan memori seperti sistem real atau embedded. Itu. Sekian video dari saya. Yang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.